Bayangkan ini, 1 sendok nasi putih yang terlihat normal, tidak bau, tidak basi. Tetapi dalam hitungan jam bisa membawa seseorang ke ruang gawat darurat. Dan yang paling mengejutkan, bahaya itu tidak datang dari luar rumah. Ia bersembunyi rapi di dalam kulkas kita sendiri. Jika Anda berusia di atas 55 tahun, kebiasaan sederhana seperti menyimpan telur rebus, nasi, atau ayam masak lebih dari 2 atau 3 hari bisa menjadi pemicu penyakit serius, mulai dari diare berat, tekanan darah turun drastis, hingga gangguan ginjal. Minggu lalu, saya menerima telepon larut malam dari keluarga seorang paman berusia 67 tahun di Surabaya. Beliau orang yang aktif, rajin jalan pagi, dan sangat berhati-hati soal makanan. Tidak ada yang menyangka, 1 piring nasi sisa di kulkas menjadi awal mimpi buruk itu. Nasi tersebut sudah disimpan 3 hari, masih putih, tidak berbau, terlihat aman. Dipanaskan kembali, lalu dimakan. Beberapa jam kemudian, beliau muntah tanpa henti. Diare hebat, tubuh menggigil. Saat tiba di rumah sakit, dokter menyatakan beliau mengalami keracunan makanan berat dan ginjalnya mulai terdampak akibat racun bakteri serta dehidrasi parah. Dokter berkata satu hal yang membuat keluarga terdiam. Keracunan ringan pada orang muda bisa 3-5 kali lebih berbahaya pada lansia. Dan inilah kenyataan yang jarang disadari banyak keluarga Indonesia. Kulkas tidak membunuh bakteri. Suhu dingin hanya memperlambatnya. Bahkan, ada bakteri tertentu yang justru menyukai suhu kulkas. Setiap kali pintu dibuka, suhu berubah, kelembapan meningkat, dan bakteri berpindah dari satu wadah ke wadah lain, tanpa bau, tanpa warna, tanpa tanda. Sekarang, saya ingin Anda melakukan tes cepat. Cukup jujur pada diri sendiri. Apakah di kulkas ada telur rebus yang disimpan lebih dari 3 hari? Apakah masih ada nasi sisa dari 2 hari lalu? Apakah ada ayam masak atau opor santan yang sudah dipanaskan berulang? Atau buah potong yang terlihat segar tapi sudah 2 hari di kulkas? Jika Anda menjawab iya meski hanya 1, maka dapur Anda menyimpan risiko nyata bagi kesehatan orang usia senja. Mari kita mulai dari yang paling sering diremehkan, telur rebus. Setelah direbus, lapisan pelindung alami telur rusak. Bakteri seperti salmonella bisa masuk perlahan meski disimpan di kulkas. Telur bisa terlihat normal, tapi di dalamnya sudah penuh bakteri. Batas amannya maksimal 3 hari. Lalu nasi, pembunuh diam-diam. Nasi bisa mengandung bakteri Bacillus cereus yang menghasilkan racun tidak bisa dihancurkan dengan pemanasan ulang. Nasi aman hanya 24-48 jam. Lebih dari itu, risikonya meningkat tajam, terutama bagi ginjal lansia. Ayam masak, maksimal 3 hari. Jika permukaannya mulai licin, meski baunya belum busuk, jangan ambil risiko. Sayur bersantan seperti opor dan gulai adalah yang paling berbahaya. Santan mudah tengik dan menghasilkan racun. Dipanaskan berkali-kali justru memperparah. Batas aman 1 hari saja. Seafood hanya aman 2 hari, karena bisa menghasilkan histamin yang memicu reaksi alergi berat dan sesak napas pada lansia. Dan yang sering dianggap sehat, buah potong. Setelah dipotong, buah menjadi ladang bakteri. Aman maksimal 2 hari. Bahkan lebih baik habis di hari yang sama. Ingat baik-baik angka emas ini. Telur rebus 3 hari. Nasi 1-2 hari. Ayam masak 3 hari. Sayur santan 1 hari. Seafood 2 hari. Buah potong 2 hari. Tempelkan di pintu kulkas. Foto dan bagikan ke grup keluarga. Karena di usia senja, kesehatan bukan lagi soal kuat atau tidak, tetapi soal tidak memberi tubuh beban yang tidak perlu. Mulai malam ini, luangkan 1 menit saja. Buka kulkas, periksa isinya.
Buang yang sudah lewat batas aman. 1 menit itu bisa menyelamatkan ginjal, tekanan darah, bahkan nyawa orang yang Anda cintai. Dan jika informasi ini terasa penting, jangan simpan sendiri. Bagikan ke keluarga, sahabat, dan grup WhatsApp. 1 share Anda bisa mencegah 1 ranjang rumah sakit. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga Anda dan keluarga selalu sehat, aman, dan terlindungi, bahkan dari bahaya yang diam-diam bersembunyi di dapur kita sendiri.